Kita masuk ke materi fikih. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas masih masalah wudu ya. Masih masalah wudu. Pertemuan terakhir terkait fikih kita masuk ke perkara yang membatalkan wudu. Itu sudah kita bahas. Ada 4 hal yang bisa membatalkan wudu. Saya ulas sedikit lagi. Yang 4 hal atau 4 perkara yang membatalkan wudu, yaitu keluar sesuatu dari sesuatu kemaluan kita, ya. Keluar sesuatu dari kemaluan kita, salah satu kemaluan, ya, dari depan atau dari belakang. Lalu hilang akal, ya, lalu bersentuhan kulit tanpa alas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dan juga menyentuh kemaluan diri sendiri ataupun orang lain. Nah, itu 4 perkara yang membatalkan wudu. Sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke larangan-larangan atau hal-hal apa saja yang dilarang bagi orang yang berhadas atau orang yang wudunya batal, wudunya rusak. Faslun fiha yahrumu ala muhditsi. Faslun fi ma yahrumu ala muhditsi. Pasal atau perkara yang diharamkan untuk dilakukan bagi orang-orang yang berhadas. Tadi berhadas adalah orang yang tidak mempunyai wudu, ya, yang tidak suci. Berhadas itu hadas, ada hadas besar, ada hadas kecil. Ya, hadas besar, hadas kecil. Nah, di sini disebutkan wa man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atul asya. Barang siapa yang rusak atau batal wudunya, maka haram baginya 4 perkara. As-sholatu, sholat, wa tawafu, tawaf, wa masul mushafi wa hamluhu, menyentuh kitab Al-Quran dan membawa kitab Al-Quran. Itu 4 perkara. Jadi 4 hal yang diharamkan untuk dilakukan bagi orang yang berhadas atau yang punya wudu adalah awalan as-sholat, tsaniyan at-tawaf keliling Ka'bah 7 kali, tsalisan masul mushafi, menyentuh kitab Al-Quran, wa hamluhu, dan juga membawanya. Situ aja ya. Kita bahas sedikit. Jadi ini di dalam Islam kenapa bab taharah itu selalu dibahas duluan. Taharah, bersih-bersih, termasuk di dalamnya adalah tata cara kita berwudu dengan baik dan benar. Bagaimana tata cara kita berwudu dengan baik dan benar. Kenapa itu menjadi penting? Karena itu merupakan pokok ibadah, ya. Itu yang akan menentukan sah tidaknya kita melaksanakan sebuah ibadah selanjutnya. Wudu, ya. Itu menjadi penting. Mulai dari kita mendapatkan airnya, ya. Mendapatkan air yang apakah air itu air mutlak, air yang suci dan mensucikan, ataukah air itu hanya bisa hanya suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, itu kita harus paham, itu kita sudah bahas. Air yang suci, air mutlak, suci dan mensucikan, itu yang boleh digunakan untuk bersuci. Itu kita bahas dan juga sudah dibahas di pertemuan pengajian
1/3 oleh Ustaz Yadi. Itu sudah dibahas lebih detail lagi di sana. Bagaimana air yang suci dan mensucikan, air yang suci tapi tidak mensucikan, air yang tidak suci, gitu. Air yang tidak suci dan tidak mensucikan, itu sudah dibahas semuanya. Nah, kenapa itu menjadi penting? Karena itu merupakan penentu ibadah selanjutnya, terutama ibadah sholat, ya, terutama ibadah sholat. Nah, di sini disebutkan kalau yang wudunya itu rusak ataupun batal, itu nggak boleh melakukan hal tersebut. Yang pertama adalah sholat. Karena kan orang ya udah wudu, asal aja wudu gitu ya. Sholat jangan taunya sikutnya nggak basah, gitu kan? Nggak taunya nggak sampai mata kaki, cuma jempolnya doang diusap-usap, dibasahin gitu, jempolnya doang. Apalagi yang perempuan, sering yang perempuan ini, ya, perempuan. Kadang kan perempuan itu apa namanya lengan bajunya itu kan menyempit ya. Kita kan agak lebar tuh, ya, sini dibuka, dia menyempit karena nggak bisa naik sampai atas sikut. Ketika wudhu dia khawatir bajunya jadi basah, ujung bajunya. Ini apa? Akhirnya sikutnya nggak basah, nggak kebasuh sama air. Sah nggak wudhunya? Nggak sah. Wudhunya nggak sah, sholatnya sah nggak? Nggak sah. Solusinya gimana? Solusinya diangkat, diangkat baju dengan baju sampai atas sikut, dibasuh sikutnya gitu ya. Dibasuh, so nggak bisa. Ya gimana? Buka, masuk ke kamar mandi, buka bajunya atau ya basahin. Ya, harus. Karena itu rukun wudhu, salah satu anggota tubuh yang harus dibasuh, ya. Tangan, waidiakum ila waidikum ya marofiq, ya. Kedua lengan kamu sampai dengan sikut, ya. Kedua tangan sampai dengan sikut. Nah itu wajib, yang hal yang wajib dibasuh. Kalau itu nggak kena kebasuh, nggak sah wudhunya, nggak jadi wudhunya. Kalau wudhunya nggak jadi, sholatnya pun nggak jadi. Kalau sholat nggak jadi, jangan salahkan sholat, udah segala macam, tapi kehidupan masih begini aja, tapi masih sering berbuat maksiat. Nah itu berarti ada sesuatu di sholatnya. Sering dibahas ini, orang rajin sholat, orang rajin puasa, orang rajin ngaji, tapi kok akhlaknya nggak baik. Kan ada gitu banyak. Yang bisa dilihat apakah sudah benar sholatnya. Ketika sholatnya terlihat sudah benar, wudhunya dilihat, jangan-jangan wudhunya kurang sempurna sehingga sholatnya pun nggak sah. Ketika sholatnya nggak sah, nggak memberikan asar, nggak memberikan efek bagi kehidupannya. Nah itu hal yang perlu diperhatikan. Nah di sini disebutkan barang siapa yang rusak atau batal wudhunya, man taqadu wudhuhu harum alaihi arba'atu asya, diharamkan baginya 4 perkara. As-sholatu, yang pertama adalah sholat. Jadi syarat sholat itu kita harus bersih dari hadas kecil atau apalagi hadas besar, ya. Caranya bagaimana? Kalau kita berhadas kecil kita berwudu. Kalau hadas besar itu apa sih? Hadas besar itu ya tadi kita dalam kondisi junub, Kalau perempuan setelah selesai haid atau nifas gitu ya, itu harus mandi wajib. Jadi harus selesai itu dibersihkan dengan cara mandi wajib. Nah itu yang pertama adalah sholat. Jadi haram bagi orang yang nggak punya wudu ataupun berhadas melaksanakan sholat. Beda halnya dengan sholat jenazah, Pak. Beda halnya dengan sholat jenazah. Ada sebagian ulama itu yang mengatakan sholat jenazah nggak apa-apa, nggak pakai wudu. Ada sebagian ulama mengatakan pendapatnya seperti itu, karena memang sholat jenazah itu hakikatnya hanyalah kita berdoa. Cuma tetap sebagian besar ulama itu mensyaratkan wudu dalam melaksanakan sholat jenazah.
Karena sholat jenazah itu nggak ada ruku, ya, nggak ada ruku, jadi nggak ada rakaatnya. Dia hanya berapa takbir? Berapa takbir sholat jenazah? 4 takbir ya, 4 takbir. Nah, 4 takbir tanpa ruku. Udah sholat jenazah tadi 2 rakaat, nggak benar tuh. Sholat jenazah 4 rakaat nggak benar. Nah, karena tadi sholat itu sholat tanpa ruku, jadi sebagian ulama ada juga yang berpendapat nggak perlu begitu. Cuma yang afdol, yang paling kuat adalah itu menggunakan itu masalah sholat. Jadi diharapkan bagi yang nggak punya wudhu untuk melaksanakan sholat apapun sholatnya, sholat sunnah ataupun sholat wajib. Kemudian yang kedua adalah at-tawafu. Tawaf yakni ibadah memutari Ka'bah sebanyak 7 kali, baik tawaf fardu ataupun tawaf sunnah. Nah, ini di dalam beribadah haji ataupun umroh, di sana ada salah satu ibadah wajib yang harus dilakukan kita melaksanakan umroh, itu adalah tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Di situ ada tawaf sunnah, ada tawaf wajib. Dua-duanya nggak boleh dilakukan kalau kita nggak punya wudhu. Nah, gimana kalau misalnya tengah jalan kita batal, baru tawaf pertama, nggak taunya buang angin gitu ya, karena nggak pakai kaki, nggak pakai alas kaki, udah gitu pakai baju ihram juga nggak pakai daleman kan gitu ya, cuma 2 lembar doang, masuk angin, biasa dikerokin, itu nggak dikerokin. Nah, itu hukumnya gimana ketika tengah-tengah kita batal? Udah wudhu, lanjutkan sisanya, gak usah ngulang dari awal. Kita doa kalau nanti kita insya Allah ya, mudah-mudahan ada kesempatan kita coba manasik ya. Jadi manasik bukan cuma buat anak-anak TK ya, anak TK mau bukan manasik jalan-jalan, emaknya pengen jalan-jalan gitu ya. ada manfaatnya cuma sedikit gitu ya, mengenalkan tata cara beribadah ada. Cuma lebih tepatnya lagi itu dilaksanakan oleh orang yang sudah lebih paham, gitu, yang sudah lebih paham tingkatan di atas SD ya, SMP ataupun seperti kita, buat menumbuhkan kecintaan kita juga untuk bisa menguatkan diri kita supaya lebih kuat lagi niatan kita untuk bisa berangkat ke tanah suci insya Allah. Nah, ini kebetulan bagi Allah di sini Kisau di Luar Sengkol, di situ ada tempat untuk manasik haji terbesar se Asia Tenggara. Kita bisa jalan murah. Waktu itu hanya 75.000 per orang. Waktu itu ya, waktu saya sebelum berangkat itu 75.000 per orang. Murah. Nanti di sana ada mutawifnya, ada yang ada yang membimbing kita. Kita itu nanti sana mau pakai motor, pakai mobil, silakan aja. Dapat ini kan di situ Cisauke. Nah, dapat waktunya nanti kita senadari di sana. Miniatur Ka'bahnya itu sepertiga dari Ka'bah yang sebenarnya, sepertiga atau seperdua ya, setengah saya lupa. Nah, udah gitu ada Bukit Sofa Marwah ini juga ada, tapi nggak sepanjang yang real. Yang real itu kurang lebih 400 atau 500 meter ya, kurang lebih gitu, sekitar itu. Nah, di sana nggak sampai segitu. Cuma kalau kita mau praktek di sana lumayan, ya. Sofa Marwah 7 kali itu lumayan, ekor juga gitu ya. Agak menanjak juga sedikit, agak menanjak. Jadi Sofa Marwah zaman dulu itu kan 2 bukit seperti ini. Sekarang dibuat sama pemerintah Arab Saudi nggak seperti ini, dipermudah. Jadi di sininya dulu. Jadi bukit kelihatan ujungnya doang. Bukit kelihatan ujungnya doang. Kayak gini nih, ujungnya doang. Jadi nggak terlalu berlomba. Emang nggak berlomba, jadi cuma sedikit lah, nanjaknya cuma sedikit.
Nah, dibuat mudah oleh pemerintah Arab Saudi. Insya Allah itu memudahkan jamaah juga. Nah, itu nanti kita bisa praktek di mana di Bupati Sengkal untuk melakukan manasik haji. Misalnya juga sama persis seperti di Arab Saudi ada lampu hijau. Lampu hijau itu yang sebelah kanan di nanti untuk memulai kita start tawaf. Nah, tawaf itu ada lampu, ada kode bisa lampu hijau. Lampu hijau. Jadi patokan kita untuk memulai tawaf. Lampu hijau. Mulai dari situ kita mulai dulu. 7 kali. Pak, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan, kesehatan, kemampuan untuk beribadah di tanah suci. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu yang kedua ya. Jadi diharapkan bagi orang yang nggak punya wudu untuk melaksanakan tawaf. Kalau sa'i gimana? Nggak disebut di sini. Sa'i tadi dari Safa Marwah dia nggak ada wudu, gimana? Nggak disebut, berarti dia boleh tidak berwudu. Boleh tidak berwudu. Kita ya, boleh tidak berwudu. Nah, itu yang kedua. Tawaf dilarang dilakukan kalau misalnya kita tidak punya wudu. Tawaf itu apa? Mau ibadah memutari Ka'bah sebanyak 7 kali. Baik tawaf fardu ataupun tawaf sunnah. Yang selanjutnya, hal yang diharamkan untuk dilakukan orang yang berhadas adalah masul mushafi wa hamluhu, megang Quran dan membawa Quran. Nah, ini yang menjadi sedikit pembahasan kita, ya, pembahasan kita. Nah, gimana nih? Gimana nih kalau kita kondisinya nggak wudu? Jadi hukum dasarnya itu adalah memang nggak boleh, Pak. Hukum dasarnya memang nggak boleh kita memegang Al-Quran, mushaf Al-Quran, membawa Al-Quran, apalagi membacanya ketika kita nggak punya wudu. Ya. Menurut kitab yang kita bahas sekarang, ya, Kasyifatus saja, penjelasan dari Safinatun Najah disebutkan bahwasanya diharapkan bagi orang yang punya wudu untuk membawa dan juga menyentuhnya, menyentuh dan juga membawa. Itu diharapkan, nggak boleh. Baik yang berhadas secara besar ataupun yang berhadas kecil, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Di kitab yang lain, di pendapat ulama yang lain ini masih menjadi ruang pembahasan dari berbagai ulama, Ada yang saklek seperti itu, ada juga yang membolehkan. Ada juga yang membolehkan sebatas itu tadi dia masih berhadas kecil. Kalau yang berhadas besar dia yang tadi yang nggak punya yang berhadas besar itu yang kondisi junub atau perempuan yang sedang haid ataupun nifas itu tidak diperbolehkan, kecuali dalam kondisi dia mengajar atau belajar Al-Quran. Nah, ya, dia mengajar ataupun belajar Al-Quran. Buat ibu-ibu atau perempuan yang sedang haid ataupun nifas, ketika dia ingin belajar ataupun mengajar Al-Quran, itu diperbolehkan. Haid atau nifas, bukan junub. Kenapa haid atau nifas diperbolehkan? Karena waktu bersihnya itu lama. Ya, haid biasanya minimal 3 hari, 4 hari, bahkan ada seminggu, 2 minggu mungkin ya. Apalagi nifas, lebih panjang lagi. Nah, itu kalau misalnya dia ingin belajar ataupun mengajar Al-Quran tanpa wudu, otomatis tanpa wudu, karena memang kondisinya sedang tidak suci. Nah, itu diperbolehkan. Nah, kecuali kondisinya hadas besarnya adalah dia junub. Kita laki-laki ataupun perempuan juga, nah itu tidak diperbolehkan
memegang mushaf, harus mandi dulu, walaupun dia untuk belajar, harus mandi. Karena memang apa? Karena sebentar, maksudnya itu ngebersihnya itu bisa saat itu juga. Ya maaf nih, tadi malam hubungan akhirnya kondisinya berhadas besar dulu, langsung mandi selesai. Kalau mandinya benar ya, langsung mandi wajib, mandi besar selesai, bersih lagi dia dari hadas besar. Tidak seperti haid dan juga nifas. Haid dan nifas harus menunggu berapa hari, berapa lama gitu ya. Makanya oleh sebagian besar ulama untuk yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya ketika dia itu sedang haid ataupun nifas, itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Begitu juga dengan anak-anak yang belum balik, itu diperbolehkan dalam kondisi tidak berwudu. Nah sekarang bagaimana tadi kalau misalnya kondisinya berhadas kecil, ya, sedangkan dia mau baca Al-Quran. Tadi hukum dasarnya adalah haram, nggak boleh. Nah, hukum dasarnya. Tapi sebagian ulama pun ada yang membolehkan. Itu hanya hanya mensunahkan, harus dalam kondisi berwudu. Yang dimaksud dengan kategori mushaf itu apa sih? Kan yang dibilang di sini kan masul mushafi wa hamluhu, menyentuh mushaf dan juga membawanya. Yang dimaksud dengan kategori mushaf itu apa? Gitu ya. Yang dimaksud dengan kategori mushaf itu di sini disebutkan segala hal yang di dalamnya terdapat ayat Al-Quran yang ditujukan untuk dibaca. Segala hal, walaupun di situ hanya satu ayat, tapi ditujukan untuk dibaca, itu termasuk mushaf. Walaupun dia itu tidak ditulis di dalam kertas, misalnya di tembok, tapi ditujukan untuk dibaca, itu adalah mushaf. Paham ya? Walaupun dia tulis di batang kayu, tapi memang ditujukan untuk dibaca, hanya 1-2 ayat misalnya gitu. Tapi ditujukan untuk dibaca, itu adalah mushaf dan itu haram dipegang. Ya, menurut kitab ini. Gitu. Emang ada tulisan yang tidak ditujukan untuk dibaca, ayat Quran? Ada nggak Pak? Ada yang biasa buat jimat-jimat itu ada seperti itu ya. Dan misal boleh kasih jimat gitu ya. Pernah. Ya, jadi sebagai ulama-ulama itu ada yang membolehkan. Kita bahas di bab tertentu. Jadi mushaf itu adalah segala hal yang terdapat di dalamnya adalah Al-Quran, ayat Al-Quran yang ditujukan untuk dibaca. Nah itu adalah mushaf. Nah bagaimana dengan kitab-kitab fikih seperti ini, kan ada Al-Qurannya juga. Bagaimana dengan dengan Quran-Quran terjemahan dan tafsir kan gitu ya. Nah ini perdebatan lagi ulama. Nah inilah sebenarnya kemudahan bagi kita. Kita tinggal ngikut, nggak perlu bikin fatwa baru. Fatwa apa sih fatwa? Fatwa dan produk hukum. Fatwa dan produk hukum. Jadi kita tinggal ngikut apa yang sudah dikeluarkan pendapatnya oleh ulama-ulama kita terdahulu. Ini udah masalah lama yang sering dibahas oleh ulama-ulama terdahulu. Kita tinggal ngikutin aja yang mana menurut kita lebih sah, lebih yakin kita kebenarannya menurut kita. Jadi ada pilihan-pilihan tadi, ada yang menurut kitab ini sampai datang aja, kasih batu saja, kita kita punya anak tolibin, kita banyak kitab-kitab yang lain, kitab-kitab klasik itu banyak yang mengharapkan. Ada sekitar tadi sebagian besar ulama juga yang mensunahkan tidak sampai mengharamkan gitu ya. Untuk berwudu itu disunahkan kalau kita ingin membaca Al-Quran. Nah ini menyentuh mushaf gitu. Menyentuh mushaf. Ada juga tadi kitab tafsir di dalamnya, di situ ada lebih banyak tulisan tafsirnya
baik bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya, itu gimana? Nah, perdebatan juga kan, gitu. Perdebatan juga. Tadi ada yang membolehkan, ada yang melarang. Boleh, asal jangan dipegang hurufnya. Oh, boleh secara keseluruhan. Nah, itu. Jadi maksud saya kenapa saya buka seperti ini biar nggak bingung. Oh, ada yang melarang, ada yang melarang, benar-benar melarang, sama sekali nggak diperbolehkan, ada. Tapi ada juga yang tadi, boleh dipegang ujung-ujungnya doang. Nah, jadi jangan kaget kalau misalnya, oh nggak boleh itu haram, ya udah aja, berarti dia berpendapat seperti itu. Oh ini dia boleh dipegang ujung-ujungnya doang, atau boleh asal pakai sarung tangan kan gitu ya. Yang nggak boleh kan di situ disebutkan menyentuh secara langsung. Tapi kalau bisa kita pakai sarung tangan itu boleh. Jadi sengaja kami sampaikan seperti itu biar kita lebih terbuka pemahaman kita terhadap pembahasan kitab-kitab yang lainnya. Sama halnya seperti pembahasan yang sebelumnya, kayak masalah wudu, ya masalah wudu gitu, masalah wudu. Kalau masalah yang lain-lainnya itu ada yang saklek, ada juga yang berpendapat yang lain. Kayak kemarin kita ngebahas masalah yang masalah kurban itu nggak boleh, sebagian besar nggak boleh, bukan sebagian besar, ada yang berpendapat nggak boleh dibagikan ke non muslim dagingnya, gitu. Ada yang bilang seperti itu, yang berpendapat. Tapi ada juga pendapat yang berpendapat kalau itu adalah sodako bisa diberikan kepada siapa, ya, sodako sunnah, kecuali sodako wajib. Sodako wajib sudah jelas mustahiknya siapa saja, nah itu yang harus dilakukan. Kalau sodako sunnah bisa dilakukan atau diberikan kepada siapa aja, termasuk kepada non muslim. Jadi banyak pendapat sih. Biar kita nggak bingung, itu di kitab buka. Nah ini juga membawa atau menyentuh kitab mushaf juga seperti itu. Bahkan Imam Ali berpendapat orang yang membaca Al-Quran dalam kondisi dia sholat berdiri itu baginya 100 pahala dalam setiap hurufnya. Orang yang sholat membaca Al-Quran dalam sholat dan dia dalam kondisi duduk baginya 50 pahala di setiap hurufnya. Bukan ayat tapi huruf. Orang yang membaca Al-Quran di luar sholat dan dia kondisi berwudu itu 25 kebaikan setiap hurufnya. Dan orang yang membaca Al-Quran di luar sholat dan dia tidak berwudu itu 10 kebaikan di setiap hurufnya. Itu yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau kita kondisinya darurat, nggak memungkinkan atau ribet untuk ambil wudu, ya, karena jauh ataupun karena satu dan yang lain hal, silahkan. Ada ulama yang membolehkan kita membaca Al-Quran dalam kondisi tidak berwudu. Kalau ingin menggunakan pendapat yang seperti itu. Tapi kalau kita berpendapat, saya harus wudu ya, sebenarnya itu kan lebih baik. Gitu. Kita menghormati firman Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di kereta gimana pakai HP kan gitu ya. Sering aja di kereta pada pakai HP. Ya, karena kami pribadi pun sudah seperti itu pakai HP. Sentuhan kiri cewek gitu ya. Ribet itu gimana gitu. Makanya baca Al-Qurannya itu dari paruh panjang sampai serpong aja Pak. Dari bawah ke panjang sampai serpong, karena terlalu padat gitu ya. Dari serpong sampai tujuan Tanah Abang sebenarnya itu cicilan aja dalam hati. Ya.
gitu ya, dibagi dua. Jadi dari Parung sampai Serpong ngaji, dari Serpong sampai Tanah Abang sholawatan dalam hati, pikiran, paham ya? Kenapa? Karena dari Serpong atau dari Rawabuntu sampai Tanah Abang itu udah mulai padat, dan kita baca Quran juga gak nyaman gitu ya. Dan biar menjaga hati kita juga supaya nggak riak, percuma sholat, percuma baca Quran tapi orang. Kalau kita sengaja kita liatin biar orang niru kita, sampai tergantung lihatnya juga, gitu ya. Nah, biar orang lihat, biar orang juga ngikutin, amal jariah jatuhnya gitu. Tapi kalau misalnya biar dilihat, biar dianggap keren, gitu ya. Nah itu ya nggak ada pahalanya, dibakar dosa, gitu ya. Jadi gitu. Kalau misalnya mushaf atau kalau misalnya handphone Quran yang ada di handphone, gimana nih? Ya itu bukan bagian dari mushaf. Itu bukan bagian dari mushaf. Itu kita bisa selain pinggir-pinggirannya boleh. Buat yang tadi yang sedang naik ataupun yang sedang nifas itu boleh. Terus gimana nih handphonenya nih? Kalau kita masuk toilet kan gitu ya. Handphone masuk toilet, jangan dihidupin ke aturannya. Qurannya di close, ditutup gitu ya. Qurannya ditutup. Jadi handphonenya jangan ditinggal di luar. Ya. Handphonenya jangan ditinggal di luar. Iklan. Ya, handphonenya jangan ditinggal di luar, bawa aja, tapi aplikasi Qurannya terus jangan juga kalau masuk toilet jangan juga handphonenya itu dihidupin suaranya, terutama yang pakai suara ajan. Saya sering jadi di kamar mandi nggak tahunya ada ajan gitu ya. Nah itu jadi tujuannya membuat ngingetin diri sendiri karena memang satu dan yang lainnya harus ke kamar mandi, pas ke kamar mandi waktu aja di handphone dia aja di WC di handphonenya. Wah ribet. Nah itu jangan sampai. Jadi di silent atau dimatikan. Yang dimatikan, hati-hati. Atau yang punya cincin, punya apa, mungkin ribet, nggak usah gitu ya. Oh ke kamar mandi jadi ribet gitu, nggak usah, dibuang. Nah, jadi seperti itu hal-hal yang yang dilarang ketika kita sedang tidak mempunyai wudu ataupun berhadas. Yang menjadi pembahasan tadi, yang menjadi pertanyaan banyaknya yaitu menyentuh Quran tanpa berwudu, termasuk buku Yasin ya, termasuk buku Yasin gitu. Makanya kenapa kita kalau ziarah wudu, ya salah satu kita ziarah biasanya baca Yasin gitu di makam atau dimanapun. Itu yang terbaik adalah kondisi berwudu. Bukan cuma baca Yasin, pokoknya baca Quran kondisi berwudu. Usahakan berwudu. Nah itu hal-hal yang dilarang. Nah kayak perempuan juga sama, perempuan dalam kondisi haid nggak punya wudu, masuk ke musola nggak boleh, walaupun dia sudah pakai pembalut, nggak boleh. Makanya ada majelis khusus di situ boleh. Kalau ada ngumpul-ngumpul, silakan di situ masuk tempat, karena itu bukan tempat khusus buat sholat. Itu adalah orang majelis, majelis taklim. Kecuali dia tadi memang nggak ada tempat lain dan di situ satu-satunya tempat untuk dia belajar atau mengajar, nah itu masih diperbolehkan. Nah, tapi kalau misalnya ada tempat lain untuk belajar, ya itu adalah lebih baik. Jadi di ruang majelis. Kan alasannya kenapa enggak boleh ruang dalam musola atau ke masjid, khawatir ada menetes kan gitu ya. Tetap hukum dasarnya nggak boleh, walaupun dia sudah pakai pembalut, tetap dia kecuali untuk belajar kondisi darurat, belajar ataupun mengajar. Nah ini untuk yang haid juga sama, baca Quran kondisi dia nggak ngajar ataupun belajar itu
diperbolehkan asal dia nggak menyentuh, nggak membaca langsung, dia menghafal itu boleh. Nalar ya, melakukan murojaah itu boleh. Ada yang membolehkan melafalkan, ada juga yang nggak membolehkan, tapi membolehkannya di dalam hati. Misalnya lagi haid, ibu-ibu lagi nifas mau murojaah, itu ada yang membolehkannya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu ada bisa. Ada yang membolehkan melafalkan, cuma ada juga yang nggak membolehkan. Membolehkannya cukup di dalam hati. Ada ulama-ulama yang berpendapat demikian. Jadi seperti itu sedikit mengenai hal-hal yang dilarang untuk dilakukan ketika kita kondisi tidak berwudu. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan sambil menunggu waktu isyraq, dipersilakan. Ya.